sistem assembly, lining, sistem ini ada produksi, ini ada marketing, ini mungkin ada evaluasi, ini mungkin ada barang-barang yang di-reject, harus dibuang, ini ada barang yang siap dikirim, dan seterusnya. Sehingga apa? Sistem pendidikan kita karena mengisi model seperti ini harus ada sistem batching. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahwa anak-anak itu tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang kedua, karena harus membaca menulis begitu, maka kemampuan ini harus segera dicapai. Maka harus ada mengisi pengetahuan, harus ada kurikulum yang terstandar agar semua proses itu sesuai dengan mesin-mesin pabrik tadi. Maka kemudian muncul KKN, ya, nilai KKN, KKN kompetensi minimal atau apa, saya lupa itu, misalnya 75 atau 70. Nah, yang kemudian karena agar anak-anak kita itu bisa ketahuan apakah sudah sesuai di kelasnya dan sebagainya, maka ada testing, ada banyak ujian. Apakah proses ini benar-benar terjadi, maka butuh tata kelola. Maka tata kelolanya harus ada akreditasi, ada jaminan mutu di setiap sekolah itu. Ada standarisasi baik dari sisi sarana prasarana, dari sisi gurunya, distribusi gurunya, dari sisi kurikulumnya, dari sisi silabusnya, rencananya, borangnya, semua itu harus ada agar sesuai dengan mekanisme yang ada di pabrik. Ini yang terjadi di dalam dunia sistem pendidikan kita. Nah, mari kita lihat. Proses seperti ini telah membudaya cukup lama. Nah, ketika kemudian pandemi datang, maka kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Ada sekolah yang bisa punya akses internet, maka bisa pakai Zoom dan seterusnya. Ada sekolah yang nggak bisa punya infrastruktur internet, kebingungan. Ada model guru kunjung, tetapi tidak bisa dilakukan terus-menerus, ya, karena jarak anaknya jauh-jauh, gurunya nggak mungkin datang. Terkadang ada di kecamatan atau di kelurahan, tetapi semua guru kebingungan untuk bagaimana cara mengejar ketuntasan kurikulum. Kemudian kementerian menurunkan standar kurikulum itu menjadi kurikulum darurat. Tetapi semuanya tetap sama, mengacu pada kurikulum, mencapai kurikulum meskipun darurat. Efeknya adalah tidak ada proses interaksi yang nyata antara guru dan murid karena ada jarak satu sama lain, dan akses internet tidak memungkinkan guru bisa menyentuh secara langsung murid-muridnya. Maka yang terjadi adalah lebih cenderung transfer pengetahuan. Yang biasanya satu hari tatap muka bisa 5 jam, 6 jam, 7 jam, sekarang hanya 3 jam atau 4 jam. Memang lebih enak, tetapi tetap transfer. Kita itu sangat membutuhkan peran sebaya, tapi tidak bisa dilakukan di dalam proses belajarnya, kemudian dipaksa untuk diisi pengetahuan. Dan karena harus mencapai standar kurikulum, meskipun ada kurikulum darurat, tidak semua guru memahami itu. Akhirnya dicekoki dengan tugas-tugas. Apa yang terjadi? Anak-anak menjadi stres, menjadi bosan, dan kurang memahami materi yang ada karena kurang adanya interaksi di dalam strategi belajarnya. Ketika tidak ada interaksi, anak-anak tidak tahu sebenarnya kalau dia dinilai tidak baik, dia dianggap salah, salahnya dia dianggap. Dan bagaimana cara untuk mengatasi kesalahan ini? Anak-anak menjadi merasa kurang efektif, menjadi keterampilan belajarnya menurun, kurang bisa semangat dan seterusnya itu, sehingga kemudian muncul perasaan yang disurvei oleh teman-teman di Gerakan Sekolah Menyenangkan yang digawangi oleh Reni, itu emosi negatifnya jauh lebih besar daripada emosi positif. Dan ini terjadi ketika gap ini semakin besar ketika terjadi di jenjang pendidikan menengah atas. Artinya anak-anak SMA, SMK itu jauh lebih membutuhkan fleksibilitas dan strategi yang lebih beragam, tapi tidak terjadi di mereka. Saya kebetulan punya anak kedua, anak kedua saya itu SMA. Dia itu mengerjakan tugasnya di SMA negeri di Jogja, ya, bukan di daerah di pelosok, sehingga akses internet yang masih baik, guru-gurunya juga baik karena SMA-nya juga SMA baik.
tetapi dia merasa tidak mendapatkan keterampilan belajar apapun. Karena ketika mengerjakan, dia tidak tahu, karena tidak semua tahu, dia kemudian ada salahnya. Kemudian tiba-tiba ada tugas berikutnya, seminggu 2 minggu kemudian soalnya mirip-mirip dan dia jadi nggak tahu. Karena dia nggak tahu kenapa salah dan tidak ada pembahasan di situ, tiba-tiba muncul soal itu lagi. Saya yakin itu banyak seperti ini, banyak itu. Nah, sehingga anak-anak ketika ditanya, it's nothing, tidak ada apa-apa, Yesus, tidak ada proses belajar di situ. Saya merasa tidak berkembang. Dan ini ternyata ada di survei di GSM bahwa mereka tidak merasakan keterampilan belajar. Kalian pertambahan, saya belajar, nilai saya tinggi. Kemudian, oke, nilai kamu dari 60, 70, bagus itu. Kemudian naik kembali, karena ini sudah 3 bulan, kamu sekarang waktunya belajar bahasa. Terus menerus itu terjadi. Saya tidak tahu sebenarnya. Ketika nilai saya 65, 70 itu saya salahnya di mana. Dan kalaupun kemudian diajarkan kembali, saya juga nggak tahu karena itu hanya rumus-rumus. Saya tidak tahu bagaimana menerapkan integral itu dalam dunia nyata, sehingga saya tidak bisa membayangkan ini. Kalau saya kerja di dunia nyata, integral itu untuk apa, perkalian itu untuk apa, misalnya eksponensial itu juga untuk apa, saya nggak tahu. Oke, ada banyak anak yang tidak tahu sebenarnya, tetapi kemudian melanjutkan sekolah. Bayangkan jika anak itu adalah pekerja bangunan. Bayangkan jika saya dan Anda adalah anak itu, kemudian saya diminta oleh mandornya, pengawasnya, untuk mengerjakan bangunan. Oke, saya beri waktu 1 bulan untuk mengerjakan fundamental dari bangunan itu, ya, fundamennya. 1 bulan kemudian datang mandornya itu, kemudian bilang, loh, ini nggak nyampe 100%, hanya 40%, dan nilai kamu 60%. Oke, karena ini sudah waktunya 1 bulan, saya minta kamu untuk mengerjakan lantai 1. Saya kerjakan lantai 1. Oke, 1 bulan kemudian datang, oh kamu masih 65% ya, kurang 35%. Tapi waktunya sudah cukup. Oke, naik ke lantai 2. Terus begitu, apa yang terjadi? Roboh itu. Kenapa? Karena tidak pernah menyelesaikan bagian dasar dari bangunan itu baru 60%, tapi saya disuruh untuk naik ke lantai 1. Lantai 1 baru 65%, belum selesai, saya tidak diberi waktu ulang untuk menyelesaikan itu, dan tidak diberi tahu kenapa kok hanya 65%, feedbacknya apa, refleksinya apa, dan seterusnya. Tiba-tiba disuruh mengerjakan lantai 2 dan seterusnya. Ambruk, saya pastikan. Pertanyaan saya, apakah ambruk atau tidak hasil dari dunia pendidikan kita saat ini? Bisa. Program International Student Assessment yang mengukur kemampuan membaca matematika sains kita selama 20 tahun sejak kita itu di riset itu, ternyata hasilnya stagnan, Bapak Ibu. 70% siswa kita berada di bawah kompetensi minimum, which is di mana 70% tidak punya kemampuan untuk memahami ketika dimasukkan ke dunia real. Dan sejak tahun 2000 ya hingga 2020 nilainya turun. Matematika juga kecenderungannya ada naik, turun, naik, turun. 71% berada di bawah kompetensi minimum, dan IPA lumayan. Turun, naik, turun lagi 60% di bawah kompetensi minimum. Dan kalau kita lihat skor matematika di tahun 2000 39%, di tahun 2018 turun 38%. Padahal Bapak Ibu mau tahu, Badan Standar Nasional Pendidikan mengatakan bahwa hampir 80% sekolah SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, sanawiyah, SMA, SMK, aliyah itu 80% memenuhi standar nasional. Tapi kualitas pendidikannya turun. Itu artinya apa? Semakin berkualitas standar dari pendidikan kita, semakin berkualitas borang administrasi pendidikan kita, tapi semakin turun pengalaman belajar anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna. Ini persoalannya. Sekarang saya mulai masuk ke persoalannya. Ini dari sisi aspek pengetahuan akademik. Saya tahu persis karena anak-anak saya
kecuali semua sekolahnya di sekolah negeri. Anak saya malah memilih sekolah negeri, sekolah swasta, karena dia ingin tahu denyut lagi kehidupan pendidikan Indonesia yang sebenarnya itu seperti apa. Saya mau ngomong, kenapa akademik kita itu stagnan 20 tahun, ribuan triliun dibuang untuk pendidikan kita, karena dana APBN pendidikan kita itu 500 triliun tahun. Sri Mulyani sendiri bilang begitu, kemudian apa hasilnya? Oke, saya akan masuk ke model proses pendidikan yang tepat. Di SMP baik ya, SMP begini gitu, tapi 2-3 hari kemudian diuji, dites. Kenapa? Karena pada saat itu adalah jadwal ujian. Gurunya atau mungkin sekolahnya tidak peduli, itu anak baru, itu belum tahu bahasa Indonesia atau apa, yang penting ini jadwal ujian ya ujian. Karena apa? Penyeragaman pada anak-anak kita. Agar apa? Agar seragam bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ada UTS, ada UAS. Ulangan hariannya ada 4, ya. Udah itu kalau di bawah KKN disuruh remedi. Bahkan anak saya di SMP terbaik di Jogja, konon katanya terbaik di Indonesia, kalau saya sebutkan SMP mana itu, enggak, nilainya tidak di bawah KKM aja disuruh remedi semua anak-anaknya, 2 kali remedinya. Kemudian diambil nilai yang terbaik hanya gara-gara pingin sekolahnya itu dianggap nilai semua murid-muridnya itu terbaik dibandingkan yang lain. Jadi anak-anak itu nggak tahu sebenarnya kebutuhan remedi di opo itu nggak jelas ke dia. Ya ini. Kalau di bawah KKN disuruh remedi, berarti sudah ada 6. Kalau remedi 4, 10, 1 mata pelajaran. Nah, kalau 10 mata pelajaran 100, itu 1 semester. Kalau 1 tahun kali 2, 200. Kalau 6 tahun 1.200. Ada ujian nasional dulu. Sekarang sudah nggak ada. Ada AKM 1.201, tapi nilainya stagnan. Kenapa ini terjadi? Karena analogi tadi yang saya katakan. Baru 65% tahu saat kurang IPA disuruh naik ke lantai 1, 70% nggak tahu kurangnya apa, nggak dikasih feedback, dan dia naik lagi lantai 2 ambruk. Dan siswa kita mengalami stres perundungan ini jauh 2 kali lipat daripada negara-negara lain. Akibatnya sedih, ketakutan, kurang puas, cenderung bolos sekolah, drop out sekolah, persis seperti hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman riset di Gerakan Sekolah. Dan ini yang paling parah. Yang kedua, anak-anak kita merasa punya growth mindset, kecerdasan berkembang, punya harapan di masa depan 1/3 dari anak-anak dari negara-negara lain. Padahal orang yang punya harapan masa depan adalah orang yang akan tinggi kepercayaan dirinya, optimismenya, sehingga berani menghadapi kegagalan, sehingga dia akan termotivasi dan menjadi ambisius yang baik. Itu yang saya bilang. Jadi kalau kita sedang mengalami bonus geografi, tapi kalau kualitas kehidupan dan anak-anak kita seperti ini, kita harus segera memperbaikinya. Kalau kita tidak ingin negara ini menjadi negara pasar bagi negara lain, kita harus jadi konsumen, kita harus jadi produsen yang boleh konsumen. Itu tadi SMA-nya ya, sekolah. Ternyata kemampuan literasinya 69% berada pada atau di bawah level 1. Paling dasar. Kalau di bawah level 1 berarti di bawah paling dasar. Ini orang dewasa di Jakarta. Respect. Jadi sekolah SMA tadi literasinya 70% di bawah kompetensi minimum, sudah lulus SMA, SMK, masuk ke perguruan tinggi, sudah lulus nilainya 69%, tidak ada kenaikan, naik cuma 1%. Padahal sudah lulus di Jakarta. Sehingga kemudian profesor dari Harvard riset mengatakan Indonesia mengalami gawat darurat pendidikan 128 tahun. Lulusan S1-nya di Indonesia literasinya setara dan bahkan di bawah lulusan SMP di Denmark. Ngeri. Ini saya mengatakan data ya, saya tidak menakut-nakut. Karena di GSM itu sedang mengembangkan formula bagaimana kita keluar dari ini secara cepat. Itu yang nanti akan disampaikan
korelasi enggak? Nah, Pak Rizal, dengan produktivitas kerja ada korelasinya. Ini dilihat, silakan Bapak dilihat. Korelasinya adalah ICOR kita, incremental capital output ratio. Apa itu? Kemampuan untuk menghasilkan satu produk atau satu layanan, kita butuh biaya berarti 6,5 atau 6,3 triliun. Yang lain-lain itu antara 4, ini 3. Artinya apa? Kalau ada investor yang mau masuk, dia mending masuk ke yang biayanya 3 dan 4 itu. Ngapain ke 6? Karena boros ini karena rumitnya birokrasi, karena koordinasi, karena terlalu banyak orang di dunia pendidikannya, sehingga ketika kerja juga banyak orangnya, administrasinya wakil, ya, sehingga belum kerja aja sudah dilimitkan dengan orang dan administrasi. Nah, bagaimana mau kerja efektif? Belum kalau nanti baik masih ada pungutan, belum korupsi, macam-macam yang terjadi, sehingga mengakibatkan produktivitas kita rendah. Ini saya ngomong apa adanya. Yang disampaikan ini dulu disampaikan oleh Bambang Brojonegoro, dulu waktu itu dia Menteri Bappenas. Ini ngomong seperti ini, Bambang Brojonegoro. Dia dosen UI sekarang, kembali ke UI. Yang ingin saya sampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia kita sekarang gimana dunia pendidikan ini harus kemudian bekerja. Pengangguran saat ini karena pandemi 15 juta orang Indonesia menganggur dan butuh kerja, dan tingkat pengangguran yang paling tinggi justru usia 15-19 tahun, usia 20-24 tahun, usia 25-29 tahun. Ini usia paling produktif, yang energinya sangat besar, masih tinggi. Dan saya mohon maaf sekali, SMK menyampaikan ini data, ini bukan saya yang ngomong, ini data BPS, lulusan SMK kemudian D1, D2, D3, baru SMK Universitas SMP SD. Mohon maaf saya sampaikan. Saya harus ini dulu ya Mas Tuhan, kayaknya mau mati saya lupa powernya. Korupsi saya nggak usah ngomong, kita itu ranking 100-an ya, di bawah, nggak usah saya. Ketimpangan kita nomor 4 paling besar di dunia. Oh, ketimpangan betul toh? Saya ngomong sama Bapak, apakah benar pendidikan seperti ini yang kita inginkan? Atau kita sebenarnya menginginkan pendidikan yang baik? Atau sebenarnya di antara kita, saya menginginkan sesuatu yang tidak seperti ini, tetapi terjebak dalam sebuah sistem. Dan bagaimana kita itu bisa keluar dari sistem ini? Nah, monggo Mas Iwan, Pak Jin, Pak Ali, Minda untuk mendiskusikan ini dengan Bapak Ibu dalam 10 menit minggu depan. Nanti kemudian kembali berdiskusi dengan saya. Mungkin nanti ada tanya jawab atau tanya jawabnya nanti monggo silakan Mas Iwan. Terima kasih, silakan.